Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Setiawan dari kelas 10 mesin 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi makalah saya, yaitu materi peralatan perkakas tangan. Yang pertama saya akan saya jelaskan adalah pengertiannya. Pengertian perkakas tangan adalah alat yang digunakan untuk pekerjaan mekanik atau pekerjaan yang digunakan atau menggunakan tenaga tangan. Alat perkakas tangan juga ini digunakan untuk bisa digunakan untuk memahat benda, mengikir, memotong, dan memukul benda kerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah macam-macam peralatannya. Yang pertama adalah obeng. Obeng merupakan alat perkakas tangan yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan sebuah skrup. Dari macamnya ini, obeng memiliki berbagai macam jenis kepalanya. Contohnya ada yang berkepala plus, berkepala minus, dan berkepala bintang. Selanjutnya yang kedua yaitu gergaji tangan. Gergaji tangan ini digunakan atau alat perkakas tangan yang digunakan untuk memotong sebuah benda kerja. Contohnya memotong sebuah kayu. Dan daun gergaji ini terbuat dari sebuah baja. Selanjutnya yang ketiga yaitu palu. Palu merupakan alat perkakas tangan yang digunakan untuk memukul sebuah benda kerja. Contohnya memukul paku. Dan ujung palu ini terbuat dari baja yang dikeraskan. Selanjutnya yang keempat yaitu ragum. Ragum merupakan alat perkakas tangan yang digunakan untuk menjepit sebuah benda kerja yang akan dipahat, dikikir, yang lainnya. Ragum ini cara menggunakannya adalah dengan memutarkan tangkai pada ragumnya ini. Bisa diputar-putar untuk mengencangkan atau mengendorkan mulut ragumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah tang. Tang merupakan alat perkakas tangan yang digunakan untuk memuntir atau memotong sebuah benda kerja. Contohnya untuk memuntir sebuah kawat atau memutuskan sebuah kawat. Selanjutnya yang keenam yaitu penyiku. Penyiku adalah alat perkakas tangan yang digunakan untuk menyikukan sebuah sudut. Nah, penyiku ini digunakan untuk mengetahui kesikuan pada suatu sudut atau pembanding. Sudut yang dibuat itu adalah sudut 90 derajat. Dan siku-sikunya itu digunakan untuk mengetahui sudut yang dibuat itu adalah sudut 90 derajat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pahat tangan. Pahat tangan ini adalah alat perkakas tangan yang digunakan untuk menyayat atau memahat suatu benda kerja yang keadaannya masih keras. Contohnya es atau memahat kayu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu cap atau stempel. Nah, stempel ini biasanya digunakan untuk menandai atau memberikan identitas suatu produk yang akan menandai atau memberi identitas suatu produk yang terbuat dari logam. Stempel ini juga bisa digunakan untuk menandai suatu pemilikan produk dari masing-masing perusahaan. Di industri sendiri, stempel ini digunakan untuk penomoran pada rangka suatu produk atau memberikan tanggal pembuatan produk. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kikir. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang digunakan untuk menghaluskan dan meratakan permukaan suatu benda kerja. Contohnya yang sering kita ketahui adalah menghaluskan atau mengikir suatu besi yang permukaannya itu masih belum rata atau masih bergelombang. Selanjutnya yang ke-10 yaitu jangka. Jangka ini mempunyai ada berbagai jenis jangka yang ada dalam perkakas tangan. Dari masing-masing jenis ini, jangka memiliki berbagai macam fungsinya.
Salah satunya adalah jangka yang biasa digunakan untuk membuat lingkaran atau busur. Bisa juga untuk menghitung sebuah jarak, terutama dalam sebuah peta. Sekian, terima kasih yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.